Kamu tahu? Tahu. Kamu tahu kita balik. Tahun. Kan itu masih. Bapak enggak? Bapak enggak? Masih gagal. Oh, ternyata kopi. Oke, kedua kopi. Nasi dari makan, uang. Kita sudah mandi, pas sampai makan. Nah, sudah makan, kaget, kecil, makan kering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian. Hari ini kami akan melaksanakan ekspedisi ke Curug Nangke di Desa Pedataran Kecamatan Ulu Ogan. Pada kesempatan hari ini kami berangkat sebanyak 6 orang, yaitu sebagai leadernya Yudi, ketua tim Hardi, driver saya sendiri, dan untuk logistik Saudara Setiawan. Sedangkan sponsor utama kita pada hari ini yaitu Saudara Winaldo. Dan untuk bintang tamu kita adalah Mehmet Opi. Karena jalan sudah cukup bagus, maka hari ini kita melewati jalan sebelah bawah, yaitu lewat jembatan Kisiran. Sekarang kita sudah mencapai jembatan Kisiran. Sebagai informasi dari Batu Raja sampai ke jembatan Kisiran ini mungkin untuk jalan santai ya, mungkin memakan waktu sekitar lebih kurang 1,5 jam. Mandi di sini. Nah, inilah jembatan Kisiran, itu perbatasan antara Kecamatan Ulu Ogan dan Kecamatan Pengandonan. Di depan itu ada bukit yang mungkin nanti suatu saat akan kita naiki juga. Yang mana kabarnya di atas bukit itu ada juga air terjunnya. Di bawah itu adalah Desa Belandang. Desa Belandang, Kecamatan Ulu Ogan. Tampak jauh ya dari atas. Memang ya jauh di bawah jurang, kita berjalan di atas. Dan desa itu berada di tepi Sungai Ogan yang mengalir ke desa-desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sungai Ogan itu. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi oleh pemandangan yang indah ya. Jalannya cukup. Nah, inilah kita sudah mulai berjalan ya, memasuki hutan menuju ke lokasi air terjun Curug Nangke. Selain kami berenam, ini kami juga ditemani oleh rekan-rekan dari Desa Belandang nih, yaitu Inilah Saudara para Apriyadi yang akan menjelajahi Cukup apa? Cukup Nangke. Cukup Nangke. Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun vakum. Ini akan berpisah ke Kalimantan Selatan. Ini Apriyadi. Janganlah berpisah. Karena bertemu itu lebih indah. Jadi jangan berpisah karena bertemu lebih indah. Selain melewati jalan tadi, kita juga akan menyeberang sungai dan jembatan-jembatan kecil seperti ini ya. Perjalanan kita mengikuti jalur yang telah ada, jalur kendaraan atau jalur orang ke kebun atau ke ladang. Banyak perjalanan ini kita juga melewati perkebunan warga, yaitu kebun kopi, ada juga kebun karet, dan juga ada kebun-kebun yang ditinggalkan oleh warga. Turun dulu kita Curug Limus. Yo jatuh sampai kamu kalau misalkan nak ke Curug Limus menjenguk cara berjalan kamu tuh. Jadi sampai? Sampai kurasa. Sampai cuma 3 jam apa? Enggak ada. 4 jam. Ini sama gitu nih.
Sesuai dengan perjanjian. Hah? Arabica dia, Pak. Bukannya Robusta dia tuh. La Arabica dia tuh besar. Dia motor nih. Perjalanan ini tidak terlalu melelahkan ya, karena perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam dari tempat titik kita meletakkan kendaraan kita tadi. Jadi dari desa Pedataran kita akan diangkut naik motor. Naik motor itu tidak terlalu jauh, mungkin sekitar perjalanan sekitar 10 menitan. Nah, motor sudah sampai di batas akhir, maka kita akan berjalan kaki. Nah, ini kita sudah mendekati posisi air terjunnya, air terjun Curug Nangke, masih wilayah desa Pedataran. Kita sudah mendengar suara-suara Kalau dari lagi kejauhan. naan itu. Ah, itu sudah taman, jelas ya suara air terjunnya. Ada di belakang pohon-pohon yang ada di depan kami. Lokasinya sangat teduh, sejuk dan rimbun. Itulah lokasi Curug Nangke. Nah, itu air terjunnya. Balik ini. Penasaran? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, kita sudah sampai di air terjun ya. Air terjun ini terdiri dari 2 tingkat. Ini bukan termasuk air terjun, ini air yang ada 2 tingkat. Dan ketinggian air terjun ini mungkin lebih kurang sekitar 20-an meter. Suasananya di sini cukup adem, airnya dingin, tapi karena sekarang lagi musim hujan, jadi airnya agak berwarna, tidak bening, tidak jernih. Kami persiapan untuk makan siang dulu, karena di sini sudah mau menunjukkan pukul 11.30 ya. Teman-teman sudah mau makan karena sudah lapar. Perjalanan yang cukup jauh dari kota Batu Raja tadi. Makan di Curug Gong. Makan ini. Curug Nangke. Curug Nangke. Oh. Tardi, tunjukkan dulu daging sapi kau tuh. Ah, itu bekas sewan lah. Matahari tidak langsung tembus ke bawah, karena di atas tuh banyak pohon-pohonan. Lokasi tempat kita menuju ke curug, ke air terjun. Nah, ini seperti inilah suasananya, suasana di air terjun. Oh.
Itu Yudi sudah sampai di atas. Ini saya akan menyusul ya naik ke atas, termasuk tebing cadas, tapi tidak terlalu licin. Tetap harus berhati-hati karena di atas ini ada batu-batu yang dapat kita berpegang dan berpijak, jadi agak tidak terlalu sulit untuk naik. Ah itu. Woi, yeay. Kali 680 DPM. Cukup nangke. Ini jelas. Kan. Seperti sudah tidak sabar lagi ya rekan-rekan semua, termasuk saya sendiri, untuk menceburkan diri ke air terjun itu. Kayaknya akan segar sekali badan kalau sudah mandi di situ. Matt. Dewan. Woi jangan pakai baju kaos yang klewer-klewer. Dari Curug Nangke. Setelah makan tadi, kami langsung naik ke atas untuk mandi, bersihkan diri dan menikmati indahnya suasana di daerah Curug Nangke ini. Segernya air di Curug Nangke ini. Karena kalau kita ke tempat wisata air ya, posisinya kita harus mandi biar kita bisa menikmati dengan maksimal ya tempat kita kunjungi. Sebelum mandi kita lihat dulu pemandangan kiri kanan ya, untuk memanjakan mata dulu sebelum memanjakan pikiran kita sambil mandi di bawah kucuran derasnya air terjun atau Curug Nangke ini. Airnya tidak terlalu dalam. Mungkin kalau kita ukur mungkin tidak sampai 1 meter ya. Hanya sekitar 80 atau 75 cm. Ini baru kami berempat yang mandi. Yang lain masih. Di belakang air terjun itu ada lokasi, ada tempat yang semacam goa yang bisa dimasuki untuk mandi di belakang situ, berteduh di belakang situ. Jadi air terjunnya itu ada di depan kita dan kita masuk ke dalam goa atau seperti lubang di belakang situ, sehingga kita bisa melihat ke arah depan sini. Tidak terlalu dalam sih dalam lubangnya. Mungkin muat untuk sebanyak 4 orang bisa berdiri di dalam.
tambah lama mandi tambah seru ya. Itulah yang kita lakukan di sini. Jadi sambil mandi, sambil menikmati air, sambil bercanda dengan teman-teman. Kalau sudah mandi seperti ini kita sudah lupa mau pulang. Karena kalau sebelum menceburkan diri tadi mungkin kita merasa bahwa akan dingin ya. Tapi setelah menceburkan diri di situ, airnya tidak pernah terasa begitu dingin. Teman yang sedang penat, mungkin kerjaan banyak, silakan carilah tempat-tempat yang stealthy biar pikiran jadi fresh dan hilang apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Ada pada duduk ada? Kasih pada duduk. Tinggikan ini. Tinggikan begini tinggikan. Masih bawah 5% ini. Setelah puas mandi, maka kami akan segera kembali ya ke tempat karena sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Balik baju nila dulu sampai ke mobil. Kalau mobil berhenti. Kita nak berangkat ke sini itu harus ada guide. Karena kalau tidak ada guide itu susah. Ya, karena di sini ini lokasi jalannya bukan ada jalan yang memang kita dibuat untuk jalan, tapi jalan tetap kental. Tapi jalan, tapi lewat kebun-kebun. Jadi kalau harus di sini kita harus ada guide yang tahu lokasi. Tapi udah sampai di sini jangan tidak mandi. Kalau tidak mandi itu ya udah seru. Karena yang namanya kayak terjun harus mandi. Demikianlah pemirsa sekalian perjalanan kami pada hari ini. Semoga perjalanan ini membuat inspirasi
bagi rekan-rekan sekalian untuk mengunjungi Kecamatan Ulu Ogan, khususnya lagi yaitu di Cukup Nangke ini. Sampai jumpa di waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.